Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nisa Zahra dengan NIM 2313330055. Aku mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Kali ini aku bakal bikin video seperti biasa untuk Kali ini seperti biasa aku bakal bikin video untuk memenuhi tugas mingguan mata kuliah aku, yaitu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, kali ini aku bakal jelasin situasi di kelas dan materi apa aja yang dipelajari di minggu kali ini. Karena di video tadi itu banyak banget iklan, karena tadi tuh aku lagi ada di tukang seblak. Sekarang aku udah pindah tempatnya ke kamar. Aku mau lanjutin video yang tadi. Jadi kemarin tuh kan nggak cuma ngasih materi ya Pak Adi tuh. Jadi Pak Adi tuh kemarin minta buat 3 orang maju masing-masing ke depan dan dikasih pertanyaan, 2 pertanyaan tentang artikel opini dan feature deh kalau nggak salah. Dan kebetulan 3 orang yang maju tersebut tuh nggak ada yang berhasil ngejawab pertanyaan Pak Adi. Alhasil mereka dihukum. Kalau buat cewek tuh dihukumnya nyanyi, kalau buat cowok dihukumnya push up 10 kali. Selain itu, Pak Adi juga minta buat perwakilan dari kelompok makalah kemarin dan juga kelompok apa sih namanya, kayak di Instagram gitu kan ada tuh kelompok. Nah, kelompok kami tuh bikin Instagram, termasuk kelompok aku. Kelompok pertama itu nama Instagramnya semesta_KPI. Nah, semesta itu juga kami tuh punya arti dari nama semesta itu. Jadi arti dari nama semesta tuh sebenarnya nyeleneh. Artinya itu semoga segera masuk Sinta, karena tugas akhirnya juga harus menghapus jurnal di Sinta. Yes. Kemarin tuh presentasinya mulai dari kelompok pertama, yaitu kelompok aku. Dan kemarin tuh kelompok aku dipresentasiinnya diwakilin ya. Itu kelompok tuh 1 orang. Nah, kelompok aku ini diwakilin sama Rini. Jadi Rini ini mempresentasikan hasil dari kami bikin artikel dan berita yang dipublish atau dipost di Instagram kami yang tadi semesta_KPI. Setelah itu kelompok selanjutnya tentu saja mereka juga ngepresentasiin hasil kerja mereka, dan alhamdulillahnya kelihatannya semuanya tuh bagus-bagus. Dan di akhir dari ngepresentasiin hasil dari berita dan artikel tiap minggu itu, tadi juga menanyakan tanggung jawab kami tentang jurnal yang akan dipost di Sinta. Tapi ternyata semuanya tuh belum ada yang benar-benar selesai gitu. Bahkan ada juga yang emang mereka tuh baru mulai bikin, dan ada juga yang judul aja tuh belum. Tapi alhamdulillah kelompok aku udah ada pendahuluannya gitu, tinggal beresin keisi dan mulai. Setelah tadi aku bilang hari itu di awal ada kayak nanya-nanyain tentang artikel opini dan juga feature. Nah, materi kali ini tuh berkaitan dengan hal tersebut, dengan artikel opini dan feature. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang opini. Nah, opini itu apa sih? Jadi opini tuh kayak opini juga tuh bayangin cara masalah sendiri. Nah, atau lagi heboh lah di sekitar kita. Nah, kita ini punya ide nih, harus atau punya sudut pandang yang berbeda dari masalah itu sendiri. Yang emang terus sekarang tuh lagi hits banget tuh, lagi diomongin sama banyak orang. Bedanya, nah, yang kedua, opini ini tuh gak boleh pakai bahasa yang lebih memprovokasi banyak orang, atau ada hal-hal yang unsurnya mengadu domba pendidikan, terus juga atau korupsi. Harus ngasih solusi juga sih, jangan kayak cuma nyalah-nyalahin aja. Kita tuh ngasih gagasan, ulasan, dan kritik gitu dari isu-isu yang lagi ramai ini. Opini juga tuh punya cara mainnya sendiri. Cara mainnya itu yang pertama, opini itu harus berdasarkan pengalaman pribadi kita. Bukan berita sih, kayak pembahasan yang emang sekarang tuh lagi hits banget gitu, lagi diomongin sama banyak
banyak orang. Atau nah yang kedua, dengan orang yang opini itu gak boleh kayak memprovokasi banyak orang atau ada hal-hal yang unsurnya mengadu domba. Terus juga apa ya, harus ngasih solusi juga sih, jangan kayak cuma nyalah-nyalahin aja gitu. Sekarang lanjut ke teknik penulisan dari opini. Nah, teknik dari penulisan opini itu kita harus cari dulu masalahnya, kayak kejelasannya kayak gimana gitu, entah itu di internet, di buku, atau berdasarkan pengalaman pribadi kita. Kalau kalian tuh masih bingung, bisa juga kok dengan caranya diskusi sama teman-teman kalian, atau mungkin dengan orang yang lebih ahli di bidang karya tulis. Ini juga harus didukung kuat banget sama fakta maupun data, karena seperti yang udah kita bahas tadi, opini tuh nggak boleh hoax atau ada provokasi yang kayak mengadu domba gitu. Terus kalau misalnya kita tuh ada apa ya, pendapat dari orang lain, kita tuh harus cantumin sumbernya tuh dari siapa, pendapat ini tuh dari siapa, kayak gitu. Kita beralih ke feature, jadi feature sendiri tuh karya tulis yang emang benar-benar kreatif. Selain dia tuh ngasih informasi, tapi dia tuh juga kayak ngasih hiburan. Kalau misalnya di koran sendiri tuh ada yang namanya kilas balik dari berita. Jadi beda dengan berita, sedikit beda dengan berita, karena bahasa yang digunakan juga lebih santai. Nah, jenis-jenis artikel sendiri tuh nggak cuma artikel opini dan feature ya, tapi banyak banget artikel-artikel kayak artikel politik, artikel olahraga, sampai artikel tentang kebudayaan. Yang terakhir itu ada resensi ya. Resensi sendiri tuh biasanya isinya tuh ada identitas dari bukunya, tahun terbitnya, sampai harga dari buku itu sendiri. Terus juga ngejelasin isi dari bukunya, bab-babnya apa aja. Nah, paling penting kita kasih kesan yang setelah kita baca lah buku itu, dan kita saranin deh ke orang lain worth it atau enggak buku yang kita baca. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton.